naik ke podium langsung ceramah sudah mulai besok. Nah, nggak repot. Nah, itu aja. Insya Allah kalau udah rukun tahu ini besok udah bisa jadi khotib Jumat semua insya Allah. Nggak repot. Ya. Udah itu yang kemarin minggu kemarin saya ulangi biar tidak lupa masalah rukun daripada khutbah Jumat, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Selanjutnya yang sekarang ini adalah faslun fi syurutil iqtida. Pasal sekarang yang menerangkan al-iqtida. Ada syurutul iqtida, ada syurutul mutaba'ah fi salatil jamaah, ya. Dalam salat jamaah baik itu Jumat maupun bukan Jumat ada syurutul iqtida, ada lagi syurutul mutaba'ah. Syurutul iqtida itu adalah syarat ketika seseorang akan menjadi makmum. Ketika menjadi makmum ada syarat-syaratnya, ya. Nah, itu adalah syurutul iqtida. Jadi ingat ya, ada syurutul iqtida. Syarat-syarat mengikuti, mempersiapkan untuk mengikuti imam. Syarat-syarat persiapan untuk menjadi seorang makmum yang sah sebagai makmum. Ya. Faslun fi syurutil sihhatil iqtida. Pasal ini menerangkan ya bagaimana seorang yang akan menjadi makmum al-iqtida itu untuk berqudwah, mencontoh mengikuti imam itu yang bisa sah bagaimana? Yajibu ala man shalla ay arada salatan muqtadiyan bi ghairihi sawa'un kana fi jum'atin aw ghairiha ay yura'iya syurutal iqtida fi alladhi yuridu al-iqtida bihi hiya sittatun. Ya, syarat untuk muqtadi, untuk seorang makmum agar sah menjadi makmum salat berjamaah itu yaitu barang siapa diwajibkan, barang siapa yang akan salat muqtadiyan, yang akan menjadi makmum dengan seorang imam, baik itu sholat Jumat atau sholat selain Jumat, yang penting sholat berjamaah, agar menjaga syarat-syarat bagaimana syarat untuk menjadi makmum yang bisa sah. Yaitu ada 6. Ya, syaratnya ada 6. Yang pertama, al-awwal ayya'lama butlana salatihi bihadatsin aw ghairihi. Yang pertama, seorang makmum harus juga menilai dan melihat imam ini, ya, ayya'lama butlan sholati bihadatsin, harus tahu imamnya ini sudah punya wudhu apa enggak nih. Jangan-jangan masih berhadas. Ya, harus tahu tuh bahwa imamnya sudah kondisi suci dari hadas besar atau tidak. Tapi ini bisa dengan keyakinan, kita yakin, nggak mungkin dia maju jadi imam kalau dia masih berhadas, baik kecil maupun besar. Ada setiap orang imam mau jadi imam tanya, ente masih punya hadas nggak? Nah, tanya dulu setiap imam, wah kacau ini, ya kan? Kacau. Makanya kenapa? Orang jadi imam itu ada syaratnya, yaitu orang yang mengerti hukum fikih, ya, orang yang mengerti hukum fikih. Karena kalau nggak ngerti hukum fikih, akhirnya banyak hal-hal yang bakal dilewati sama dia, ya. Jadi kalau sudah yang jadi imam sudah jelas orang ngerti hukum, ya nggak perlu kita tanya, yakin sudah, yakin. Tadi kayaknya ada Habib Hussein Haddad, mana itu? Ada ya. Jadi kita yakin ya, nggak boleh ragu, yakin imam ini pasti sudah bersih, suci dari hadas kecil maupun besar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ya'taqidal butlana aw yadhunnahu kamujtahidin ikhtalafa fil qiblah, ya. Yang kedua adalah harus seorang yang akan menjadi makmum itu dia harus yakin, ya, yakin butlan aw yadhunnahu, ya. Dia yakin bahwa oh ini imam batal nih tadi wudunya. Ya udah dia jauh, jangan jadi imam. Itu syarat. Jadi harus yakin, jangan punya keyakinan. Jangan punya keyakinan imam ini batal nih. Tadi kayaknya saya dengar dia ada suara-suara yang keluar tuh. Padahal bisa saja yang keluar dari tempat yang lain. Jadi kalau udah yakin padahal imam itu sebenarnya suci, tapi ente yakin bahwa imam itu batal. Walaupun sebenarnya imamnya nggak batal, ente nggak sah untuk menjadi makmum. Karena ente punya keyakinan bahwa imam itu batal wudunya. Walaupun sebenarnya imamnya tidak batal. Jadi kalau menjadi makmum ya harus yakin.
Ya, harus yakin. Keyakinan itu makanya dibilang al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ya, nggak boleh. Jadi harus betul-betul yakin. Nah, adzani Allah ya'taqid al-butlan atau juga dia yadhun. Kalau yadhun itu mengira, udah mengira benar nih, bukan ragu lagi ngira. Saya ini ngira-ngira nih orang batal tadi. Perkiraan saya batal nih. Model dari mukanya kok batal ya. Model dari muka emang tahu. Ya. Jadi baik dia i'tiqad bahwa imam itu batal wudunya atau dia dhon. Ada dhon, ada syak, itu berbeda. Kalau syak masih ragu gitu ya. Tapi kalau udah dhon, nah ini dhon ini lebih dahsyat daripada keraguan, beda antara dhon dengan syak. Kalau sudah dia sudah menyangka. Makanya ada orang kalau udah di baris krim tersangka. Kalau masih disyak, ada kemungkinan itu masih menjadi saksi. Ya. Terduga, masih syak. Tapi kalau sudah tersangka, nah tersangka ini masih harus masuk kejaksaan dulu, nanti akan dikenakan lagi. Yang tiganya nanti di kejaksaan, itu kalau tersangka. Itu antara dhon dan syak. Jadi kalau sudah dia punya keyakinan atau dia dhon bahwa imamnya batal, nggak sah juga untuk jadi makmum. Ya, ini buat makmum ini. Ya. Jadi yang kedua adalah jangan sampai ada prasangka, kesangkaan dhon atau yakin bahwa imamnya adalah batal, nggak punya wudhu. Ya. Yang ketiga, Allah ya'tiqida wujub al-qadha' alaih kamutayammimin di fardhi ma'in bi mahallin yaghlibu fihi wujuduh. Yang ketiga, jangan sampai punya keyakinan bahwa imam ini adalah imam sholat yang wajib qadha. Dia tadi tayamum, padahal daerah sana banyak air. Banyak air, cuman sementara nggak ada air, dia tayamum tadi. Berarti kan akan di sana sebenarnya banyak air, cuman ketepatan saat itu nggak ada air, kemudian dia tayamum. Berarti apa? Nanti wajib qadha. Nah, kalau dia punya i'tiqad begitu, maka dia gak sah untuk bermakmum. Allah ya'taqida wujubal qadha' alaih. Ya, jangan punya i'tiqad, punya keyakinan bahwa ini imamnya adalah imam yang wajib qadha. Wajib qadha'nya bukan karena qadha salat faid. Beda, salat faid adalah salat yang dia di perjalanan kemudian qadha gitu kan, atau sakit di qadha. Tapi kalau salat qadha yang karena seperti model tayamum, di mana dia bertayamum di tempat yang sebenarnya di sana adalah banyak air, ketepatan saat itu nggak ada air, dia tayamum, maka dia di saat ada air harus sholat lagi, harus wudhu, harus lagi. Nah ini dia kalau dia punya ragu dhon begitu, ada i'tiqad bahwa dia begitu, maka juga tidak sah untuk bermakmum. Ya. Ar-rabi' alla yashukka fi kaunihi Allah yashukka fi kauni ma'muman au imaman. Ya. Yang keempat, dia ini masih ragu. Yang mau jadi makmum ragu. Ini sebenarnya karena di dalam depan ini masih ada orang sholat berjamaah, sholat bareng-bareng. Dia paham nggak paham? Ini sebenarnya yang mana yang imam, mana yang makmum, dia syak dia. Syak ini mana yang imam, mana yang makmum. Mungkin berdua sholat, tapi karena terlalu bersejajar sholatnya, ya, karena terlalu agak sejajar, sehingga bingung. Ini mana yang imam, mana yang makmum. Maka ini juga, kalau dia punya keraguan begitu, masih bimbang, mana yang makmum, nggak boleh juga untuk sholat dengan yang masih dia ragu, yang mana yang imam, mana yang makmum. Ya. Apabila imam lam yasil tidak. Kalau bila dia lihat ada dua orang dan dia masih syak mana yang imam di antara kedua itu, lam yasihul iqtida bi ahadihima, tidak sah untuk bermakmum pada salah satu di antara keduanya. Wa in dhanna annahu al-imam bi ijtihad inda walaupun dia dalam keraguan ada di mana yang jadi imam ada imam, tapi ada dhan mungkin ini nih yang imam, masih mungkin juga. Enggak ada yakin, enggak boleh tetap. Ya, tetap tidak boleh untuk dia bermakmum pada salah satu di antara dua yang dia masih ragu. Ya, mana yang imam, mana yang makmum. Al-khamis ala yakuna ummiyan. Ya. Kemudian yang kelima, tidak boleh untuk bermakmum pada imam yang ummi.
Ada orang-orang yang nggak ummi yang bisa baca tulis, makhrajnya bagus. Kenapa yang ummi yang maju? Yang ummi apa? Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru Rasulullah dibilang ummi itu adalah kebanggaan. Beda dengan manusia biasa. Karena Rasulullah basyarun lakal basyar. Manusia nggak seperti manusia biasa. Jadi kalau Rasulullah itu umminya Rasulullah, buta huruf dan baca, umminya Rasulullah kebanggaan. Irtifa'ud derajat. Ya. Irtifa'ud derajat buat Rasulullah. Andai Rasulullah dulu kan zaman Rasulullah dibangkitkan itu diutus jadi Rasul, kan lagi rame-ramenya orang ahli syair waktu itu. Ya. Penyair yang luar biasa sehingga syair yang terindah saat itu digantung di Ka'bah. Digantung karena di sana luar biasa. Yang pinter syair itu naik derajat tinggi. Dan Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Apakah ini satu kerugian atau kekalahan Rasulullah di saat itu? Tidak. Ini mukjizat. Karena kalau Rasulullah saat itu, di mana saat itu pinter-pinternya orang menulis dan membaca dan mengarang syair, Rasulullah pinter seperti mereka juga. Quran itu lebih mudah untuk orang mengatakan, ya emang dia ahli syair. Dia pinter, menang terus syairnya dia pinter. Ya dia itu Quran karangan dia sendiri. Tapi di masyarakat Quraisy semuanya tahu bahwa Rasulullah memang ummi. Tapi kok bisa? Ada bacaan yang tidak bisa ditandingin oleh masyarakat Quraisy yang pintar syair apapun juga tidak bisa menandingi satu ayat pun daripada Al-Quran. Ini mukjizat. Jangan sampai salah paham. Saya mendengar ada satu ustadz yang menerangkan itu nggak salah itu. Para mufassir yang mengatakan begini, salah itu para mufassir yang mengatakan Rasulullah itu ummi. Salah itu dibilang. Itu karena Allah maha sanggup, maha bisa untuk dalam sekejap mata menjadikan Nabi Muhammad itu bisa baca, bisa tulis. Ya emang siapa yang bilang gak bisa? Kun fayakun. Kalau Allah mau dari awal Rasulullah gak jadi ummi. Karena emang Rasulullah ini dari mulai di kandungan, bahkan sebelum ada, bahkan zaman Nabi Adam dibangkitkan, ini Rasulullah sudah dipersiapkan untuk menjadi Nabi akhir zaman. Sayyidul Anbiya dipersiapkan dan dipersiapkan juga untuk menjadi ummi. Kalau tidak dipersiapkan dari awal, Rasulullah menjadi orang paling pintar dalam hal saat itu, lebih pintar dari penyair sebagai syair dan macam-macam, lebih pintar. Tapi justru itu memang Rasul dipersiapkan untuk menjadi ummi agar begitu turun wahyu Al-Quran, Rasulullah orang yang ummi tapi juga orang kenal bahwa ini orang amin yang jujur. Abajalah menjadi mukjizat yang besar karena munculnya Al-Quran dari orang yang ummi. Nah, saya ingatkan lagi, jangan sampai salah paham, terbawa orang yang mengatakan enggak ada Rasulullah itu. Salah. Semua tafsir sama, bersepakat. Semua ahli tafsir bersepakat bahwa ummi buat Rasulullah adalah mukjizat. Ya. Nah, tapi buat kita karena kita manusia biasa, ya kalau ada yang ahli qiraat makhrajnya benar, ngapain ummi suruh maju? Ya. Yang ummi jangan maju, yang enggak ummi yang maju ya. Itu yang berapa tadi? Yang kelima. Naam, ar-rabi'. Al-khamis ala yakuna ummiyan. Naam. Wa hum la yuhsin huruf al-Fatihah. Sehingga dia karena umminya tidak baca surat Fatihahnya enggak becus, kurang baik ya. Ya ya'jiza walau an harfi minha, walaupun dia satu hurufnya agak kurang menguasai dalam surat Fatihah. Au an ikhrajihi min makhraji, atau dia umminya sehingga dia tidak bisa mengeluarkan satu huruf yang sesuai dengan makhraj yang memang diajarkan. Makhrajnya salah. Atau antasyidat atau tasydidati minha, atau tasydidnya berapa? Ada tasydid itu di Fatihah. Ada berapa? Di Fatihah itu 17 kalau nggak salah ya. Nah, tasydid. Nah, tasydidnya nggak jelas. Bacaan tasydidnya. Hati-hati ini Fatihah ya. Ya minha. Walau fi sirriyatin wala yadurru ta'nam. Baik. Jadi harus betul-betul. Tapi kalau ini ummi, tapi dia Masya Allah hafal Al-Quran, qiraatnya benar. Yang melek, yang orang nggak ummi tapi bacanya nggak benar, mana yang maju? Yang ummi yang maju. Padahal hukumnya yang ummi jangan maju. Ada orang yang nggak ummi. Tapi kalau kata yang ummi yang hafal Al-Quran, ya, ummi hafal Al-Quran, makhrajnya benar. Dia ummi, tapi kuat. Ummi itu layak
yaqra wala baca. Makanya orang buta aja sebenarnya nggak bisa, tapi banyak ahli qiraat. Nah, tapi selama masih di sana ada orang yang nggak buta atau ada orang nggak umi yang bacanya bagus, nggak boleh mereka maju, ya. Apalagi mau jadi apa ya, nggak boleh maju, gitu ya. Nah, itu yang kelima. Kemudian, nah, السادس mana kau ni'mal aw bimani akhar lam takum qarin zahir alaih ka israri fi mahal jar wal illa darar. Naam yazul iktida mithlu fi dhalika al harfi bain abdalahu naam abdahu ma'ra wa akhrain madhar bi kalam idza kana minhum asadis. Ini asadis saya, jadi karena nomor 5 panjang juga, saya ambil yang memang ini aja yang ringkas. Asadis ala yaqtadiyad dzakaru wal khuntha bi ghairi dzakarin wadhihin. Ya, yang keenam yaitu syarat yang keenam, jangan sampai seorang yang laki-laki sempurna, benar-benar laki, kok dia makmum dengan perempuan atau bermakmum dengan banci. Ya, laki-laki tidak boleh bermakmum pada perempuan ataupun bermakmum pada orang yang banci. Saya ingatkan lagi ya, banci dalam hal fikih ini adalah banci yang nyata, yang mempunyai 2 kelamin. Ya, yang dimaksud ini banci adalah banci yang nyata, yang sesuai hukum fikih, bukan banci-bancian sekarang. Nah ya, kalau banci-bancian sekarang itu kan buatan aja, ya, buatan saja. Tapi banci yang mempunyai dua kelamin. Ya, siapa yang pernah lihat? Yang pernah tahu siapa? Ada yang pernah tahu? Karena waktu saya ngajar di pengajian saya yang di mana? MTRJ di mana? Mampang. Itu bahkan di antara itu ada bilang ada keluarganya yang dicondet, keluarganya dia sendiri punya 2 kelamin. Yang punya 2 kelamin. Jadi dicondet pun ada, cuman kita kan nggak tahu yang mana. Cuman yang ngomong itu masih keluarganya sendiri yang ada di Mampang. Ya. Jadi memang ada itu, ya, memang ada. Nah, kalau gitu tuh nanti dilihat dia condongnya kemana kalau punya 2 kelamin. Kalau condongnya laki, dia kategorikan laki. Tapi tetap nggak boleh jadi imam kalau ada. Ya, kalau ada laki-laki ya nggak boleh dia maju. Yang laki yang benar, yang sempurna yang jadi imam. Ya. Nah, asal ala tadi dzakar wal khuntha, walaupun khuntha juga, khuntha yang banci itu yang punya 2 kelamin nggak boleh bermakmum pada perempuan. Karena dia mungkin juga laki gitu kan. Karena dia punya kelamin. Jadi yang punya 2 kelamin, banci yang benar-benar 2 kelamin tidak boleh juga bermakmum pada perempuan. Laki nggak boleh bermakmum pada perempuan. Khuntha, banci yang asli yang nyata tidak boleh juga bermakmum pada perempuan. Tapi perempuan boleh bermakmum pada laki-laki, boleh juga bermakmum pada khuntha. Kalau nggak ada laki-laki, ya maka khuntha boleh maju untuk menjadi imamnya perempuan. Ya. Walaupun tak bikor dzakarin wadhihin. Amal ma'ruf wa taqtadi bi rajulin wa khuntha wa mar'ah. Adapun perempuan maka dia boleh bermakmum pada orang laki, pada khuntha dan juga pada perempuan. Naam. Wa ba'da tawfuri hadhihi syurut la budda yura'ya syurut sihhatil jamaah wa hiya sab'atun. Saya kemarin tadi bikin ringkasan juga mana ini. Yang lebih mudah ini saya bikin ini. Ini bisa saya nanti terjemahkan ya. Awalan syurutul iqtida bil imam bi ikhtisar hatta tasawuf salat khalfal imam. Yang pertama yang tadi ya. Jadi ada berapa nih? La ta'lam butlan salatil imam. Yang pertama adalah syaratnya tadi adalah engkau tidak tahu, la ta'lam mithlu kauni bila wudu. Engkau tidak ya. Sudah jelas tadi, sudah jelas. Ini saya ringkas tapi sama saja sih. Nah, yang sekarang dibilang setelah tahu tadi syurutul iqtida, bagaimana mengikuti atau iqtida, syarat-syarat daripada makmum. Jadi tadi ada iqtida adalah persyaratan untuk menjadi makmum. Nah, sekarang yang kedua adalah syarat-syarat untuk mutaba'ah. Mutaba'ah itu bagaimana mengikuti harakatul imam di saat sholat, itu mengikuti imam. Bagaimana syaratnya itu? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli."
Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi ikutin cara-caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah yataqaddam al-ma'mum fi juz'in min salati ghairi salatin, apa ya? Allah yataqaddam al-ma'mum ala imamih fil mauqif. Yang pertama, mutabahnya makmum terhadap imam. Tidak boleh makmum itu mendahului saat berdiri, mendahului imam, lebih maju daripada imam. Kalau lebih maju daripada imam, maka salatnya nggak sah. Makmum kok di depannya imam, ya, maka tidak sah. Nah, yakni fil makan la biqaidil wuquf. Di tempat tidak hanya saat imam saat berdiri, bisa saja imam itu qaidan, imamnya salatnya duduk. Seperti salatnya saat itu Sayyidina Abu Bakar waktu jadi imam pernah saat itu duduk jadi imam, ya. Jadi bagaimana yang jangan sampai tetap mendahului imam walaupun itu duduk, ya. Jadi bagaimana sebenarnya kalau orang yang duduk, ya jangan sampai ketahuan dari belakangnya imam, ya, jangan sampai di kaki kita. Makmum itu pada imam di mana sih ininya posisinya? Tumit makmum harus di belakang tumit imam saat berdiri, ya. Saat berdiri, jadi hitungannya bukan orang makmum itu harus betul-betul harus jauh banget dari imam. Kalau saat berdua nih, kita berjamaah berdua, kalau berjamaah berdua jangan jauh-jauh, dekat, jangan sejajar, tapi dekat. Dekatnya itu hanya antar batas tumit. Nah, kalau kakinya yang makmum ini panjang, nah, betul nggak? Imamnya pendek, makmumnya tinggi. Kadang-kadang makmumnya kakinya tinggi, apa panjang. Sedangkan makmum karena pendek. Sehingga apa? Sehingga tumitnya makmum benar-benar di belakang tumit imam. Tapi jari-jari makmum mendahului jari-jari imam. Boleh. Karena di sini perbedaannya hanya antara tumit. Kemudian saat tasyahud atau saat julus bayan sajdatain, kadang ininya apanya? Dengkulnya mendahului imam. Karena panjang si makmum. Ya enggak apa-apa. Yang penting tumit memang dari awal tumitnya di belakang imam. Ya. Jadi harus ingat ini. Jangan sampai tumit kita mendahului imam. Ya. Nah, kalau itu imamnya kalau imamnya semuanya duduk, ya harus di belakangnya, jangan sampai mendahului ini bokongnya imam, ya. Karena kalau orang duduk itu kan pasti kakinya lebih ke depan memang, ya, belakangnya imam, bokongnya imam. Kalau itu semuanya imamnya yang jadikan imam berbaring, jangan sampai mendahului pundaknya imam. Kalau seumpamanya imamnya itu mustalqi, imamnya tidur karena dia sudah sakit, tapi orang tetap maunya imam dia karena dia seorang syekh alim segala macam, yang lain kurang, ya. Jadi tiduran begini karena udah dia nggak bisa bergerak, yang bergerak cuma mata sama tangan gitu kan. Nah, jangan mendahului kepala imam. Ini dalam fikih diterangkan semuanya, padahal insya Allah sih nggak ada ya. Orang mau jadi imam kalau sudah nggak bisa begitu, ya nggak jadi imam orang kan, apapun juga. Kecuali kalau andai yang jadi yang makmum di sana nggak ada yang becus Fatihahnya, yang hanya syekh satu ini yang ahli qiraat benar bacanya, terpaksa jadi imam, yaitu ingat baik dia saat berdiri bagaimana antara imam dan makmum, atau dia atau dia lagi duduk, imamnya lagi duduk, atau imamnya lagi berbaring jadi imam, atau kemudian imamnya lagi mustalqi, tiduran telentang begini, di mana posisi makmum itu harus jelas. Kalau imam dan makmum sejajar, bagaimana hukumnya? Kalau sejajar, maka hukumnya bukan gak sah, tapi makruh. Ya, makruh. Karena imam dijadikan, namanya imam kan di depan pemimpin. Ya. Nah, kalau kita sering lihat nih di masjid-masjid, kalau lagi ada seorang lagi sholat, terus ada orang masbuk datang,
Kebanyakan makmum ini betul-betul ngambil jarak jauh antara makmum dan imam, betul nggak? Jarak jauh, bukan begitu caranya. Kalau cuma berdua bukan begitu. Kalau berdua jangan terlalu jauh. Jauh-jauhnya sejengkal lah. Kalau dia nggak mau tumis sama tumis, sejengkal lah dari kaki imam. Jangan terlalu jauh. Kecuali nanti ada masbuk yang kedua, baru kita mundur. Tapi kalau cuma berdua, jangan terlalu jauh antara imam dan makmum. Ya, makanya inilah pentingnya kalau kita belajar. Kalau tidak, kebanyakan kita lihat di masjid begitu, jauh banget. Kadang-kadang saya sudah tarik untuk ya, saya tarik nih karena jangan jauh nih. Begitu saya takbir, dia mundur lagi jauh lagi. Ini sering terjadi. Udah saya tarik, biar jangan terlalu jauh sama saya. Begitu saya takbir, udah saya nggak bisa narik lagi, dia mundur jauh dari saya. Jadi merasa jadi makmum ya harus jauh, enggak. Kecuali kalau makmumnya berdua atau bertiga, beda. Begitu ada makmum kedua ya dia mundur, ya dia mundur. Nah, fa'in taqaddama syai'un mimma dzukir fi juz'in minha lam tasih salatu. Ya. Fa'in taqaddama syai'un mimma dzukir fi juz'in minha lam tasih salatu wala ibrata bi ghairi dzalik. Malam yutama dzalik ala shawabil aqdam. Bahkan di sini disebutkan ya, kalau dia sampai mendahului depan imam, maka sholatnya berjamaah, jamaahnya tidak sah. Ya, lam tasih sholatu, sholatnya tidak sah. Bahkan di sini disebutkan, bukan jamaahnya malah. Nih, fa'in taqaddama bi syai'in mimma dzukir, apabila mendahului apapun juga daripada yang disebut di atas, fi juz'in minha ma lam tasih sholatu wala ibratu bi ghairi dzalik malam yutama ta'alika sholih. Kalau tapi kalau semuanya yang cuma jari-jarinya yang lebih maju daripada imam, maka itu atau rubatai, jari-jari atau ini rubah apa? Kedua dengkul lebih maju daripada imam saat dia tasyahud, saat julus, maka itu tidak apa-apa, ya. Watsani al-mutaba'ah lahu fi taharrum wa yajibu an la yataqaddama alaihi fi takbiratul ihram wa sa'il af'alil wajibah. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti imam dalam tahap ihram. Di saat ihram, fa yajibu an la yataqaddama alaihi fi takbiratul ihram. Maka biar imam dulu. Mutaba'ah ini imam Allahu Akbar, langsung kita juga Allahu Akbar. Ya. Jangan lama nunggu imam sampai Allahu Akbar, lama kita baru Akbar. Ini nggak dapat fadilahnya, ya, nggak dapat fadilahnya. Tapi fadilahnya itu ya imam begitu takbir Allah, begitu selesai raknya imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Ada lagi sudah imam takbir masih ngobrol lagi, naruh HP-nya nunggu sampai imam sudah takbir baru HP-nya taruh sejadah. Baru kebenerin shaf. Enggak begitu kalau mau dapat fadilah. Jadi begitu imam takbir Allahu Akbar, rak selesai terakhir imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Ya. Ya, al-mutaba'ah fi ta'aruf fa yajibu alla yataqaddama alaih. Maka wajib tidak boleh seorang makmum mendahului takbiratul ihramnya imam. Kalau takbiratul ihram didahului maka tidak sah. Ya, tidak sah. Wajib ala taqaddama alaihi fi takbiratul ihram. Wasairil af'al wajibah, ya, dan semua harakat-harakat yang wajib di saat salat. Bal tubtilul muqaranah as-sadira min al-umum li imami yaqinan aw syakkan. Ya. Nah, wasani al-ihram. Ya, mana tadi? Allah taqaddama alaihi fi takbiratul ihram wasairil af'al wajib. Bal tubtilu bi bal tubtil muqaranah as-sadira. Jadi kalau ngebarengin imam Allahu Akbar, dia bareng sama imam, maka tidak sah, ya. Tidak sah. La tubtil muqaranah, maka enggak sah berjamaahnya dia. Minal imam yaqinan aw syakkan. Baik dia yakin dia berbarengan dengan imam atau mendahului imam, atau dia ragu, saya tadi berbarengan dengan imam atau mendahului imam, maka masih ragu aja udah enggak sah. Ya, jadi harus betul-betul sampai selesai imam Allahu Akbar baru. Sampai ada kitab, saya punya kitab, ya, fadilatu man dibilang apa? Fadilahnya orang yang bisa mutaba'ah ihram bersama imam. Itu ada satu kitab khusus gini, saya punya kitab. Menerangkan fadilahnya bila seorang makmum
saat takbiratul ihram bisa mutaba'atul imam. Begitu imam Allahu Akbar, kita ngikutin Allahu Akbar. Itu fadilahnya luar biasa. Diterangkan semua hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Satu kitab fadilah mutaba'atul ihramul imam. Coba bayangkan. Jadi jangan main-main masalah ihram ini. Jadi kadang zaman dulu itu, zaman salaf kita dulu, kalau ngelihat ada temennya yang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, orang datang nyela takziah seperti orang mati. Dia lihat temennya, ya Allah, dia nggak dapatin takbiratul ihram sama imam. Itu begitu pulang, sahib-sahibnya datang, Allah ajrak, Allah ajrak. Bisa nangis ya, seminggu gak kelar itu. Ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Apalagi di sini salat tarawih lagi. Nunggu sampai imam sudah mau ruku, baru takbiratul ihram. Udah imamnya salatnya Fatihahnya cepat, baca surat cepat, masih juga nunggu sampai mau ruku baru takbiratul ihram. Ada enggak ada nih? Banyak. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak mengerti hukum fikih. Kita alhamdulillah mengerti hukum fikih. Jadi harus bagaimana kita bisa mendapatkan takbiratul ihram mutaba'atul imam. Harus itu, ya. Jadi mempersiapkan diri. Kalau kita sudah menjadi makmum, mempersiapkan diri benar-benar dengan imam. Kita persiapkan. Begitu sudah jelas di belakang imam, imam sudah niat, kita Allahu Akbar, kita sudah niat juga nih. Imam Allahu Akbar sudah niat, jadi Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Ikutin imam terus. Jangan sampai lepas mutaba'atul imam, ya. Naam. Batutil muqarrad dan ma'mum. Harus jam ya. في بعض في تعبير بالصلاة يعني يتبين أنه لم يدخل فيها فيما إذا أحرم ثم تذكر أنه قارن أو شك في أثناء التكبير أو بعدها وطال الزمن فعلم أنه يجب تأخر جميع تكبيرة المأموم يقينا عن جميع المقارنة من المأموم للإمام. في غيره أي غير الإحرام. بتبطل المقارنة بتبطل المقارنة وتكره المقارنة من المأموم للإمام في غيره. Ini kalau namanya apa namanya? Ai al-ihram min sa'il af'al. Kalau di saat takbir yang harakat namanya dari qiyam mau ruku kan Allahu Akbar. Nah, itu juga kan harus mengikuti imam, sudah imam takbir Allahu Akbar baru dia takbir Allahu Akbar. Tapi kalau dia muqaranah di saat itu maka itu makruh. Hukumnya beda. Tapi kalau takbir ihram boleh, ya. Tapi kalau di saat takbir yang berbeda, di saat af'al, perpindahan intiqal dari qiyam ke ruku, dari ruku ke sujud, kemudian dia membarengi imam saat itu, maka itu makruh. Nah, pokoknya kita namanya makmum ya harus ngikutin imam setelahnya imam. Ya, inna maju'il imam diutama ngikutin imam, jangan mendahului, jangan membarengi imam, ya. Makanya di sini waktu kerahu fi ghairihi ay al-ihram min sa'iril af'al. Itu tukrah makruh. Al-muqarana min al-ma'mum ila al-imam. Naam. Wa tafutu biha fadilatul jamaah fi ma qarnahu fi. Dan di mana dia membarengi imam, soalnya membarengi imam saat i'tidal atau saat ruku. Makruh kan? Tapi di hal itu dia kehilangan fadilah jamaahnya di saat yang ngebarengin. Ngebarengin saat ihramnya i'tidal. Maka di saat itu dia mau fadilah jamaahnya hilang. Setelah itu dia ngikutin lagi, dia dapat. Di mana dia mau karena berbaring membarengi imam. Kita sudah takbiratul ihram udah kelar ya. Ini takbir-takbir yang lain. Nah, dia membarengi imam, di mana dia membarengi imam, maka di saat itu dia fadilah jamaahnya tidak dapat. Begitu dia kembali lagi muqarran lagi setelah imam lagi ngikutin mutaba'ah, dia dapat lagi. Ya, jadi ini harus betul-betul diperhatikan dalam hal ini. Naam. Wal aqwal walau fi sirriha ma lam yu'lam annahu law ta'akhkhara ila na'am. Ma lam yu'lam annahu ta'akhkhara ila faraghi min qira'a lam yudrikhu fi ruku'. Fa yandaba yakun ibtida'u mutaakhiran ibtida' imam mutaqaddiman al faraghi wal akmal ta'akhkhur ibtida'i fi'lihi an jami' harakatil imam. Ya, walau isyrah hatta yasil al-imam li haqiqatil muntaqil. Jadi betul-betul kalau ngikutin imam tuh betul-betul imam selesai takbiratul ihram, takbiratul intiqal, takbiratul intiqal, perpindahan, takbir perpindahan.
betul-betul sampai takbir pindahan selesai baru baru kita ngikutin, ya. Nah, itu yang harus yang benar. Nggak boleh ngebarengin sama imam. Terus apa lagi? Ini ini panjang kalau di sini. Saya tadi ambil mulakhas talkhis, saya singkat tadi itu. Karena ini saya pakai syarah ya, jadi ini apa namanya? Kita apa namanya? Yang kita baca kita apa? Sulamul Taufik, tapi saya pakai syarah. Syarahnya yang saya baca yang panjang memang. Makanya saya ambil yang singkat juga, karena syarahnya penting. Kalau kita baca hanya Sulamul Taufik aja, terlalu singkat. Ya. Naam. Illa ta'min. Fal afdal fi al-muqarana bi ayyamina ma'ahu liyuwafiqa ta'min al-malaikah. Kan nggak boleh setiap apapun juga saat berjamaah harus setelah imam, kecuali at-ta'min. Di waktu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini aminnya usahakan berbarengan dengan imam. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang aminnya berbarengan dengan imam, maka akan berbarengan dengan malaikat. Malaikat tuh ngikutin aminnya imam. Malaikat setiap sholat berjamaah ada imam malaikat yang ngikutin. Dan malaikat itu membarengi aminnya imam. Jadi kalau makmum membarengi ta'minul imam, aminnya imam, maka dia akan berbarengan dengan aminnya malaikat. Maka di sini semua diijabah oleh Allah SWT, mendapat afdaliyah, keutamaan daripada Allah SWT. Aminnya kita berbarengan dengan imam malaikat, gimana untungnya? Ya, nah, jangan ngelamun, makanya kalau ya sholat jangan ngelamun. Jadi amin, yang lain udah amin, dia masih ngelamun, baru amin di belakang, nggak dapat aminnya malaikat. Jadi di semua itu harus ngikutin setelah imam, kecuali amin usahakan berbarengan aminnya dengan aminnya malaikat, yaitu membarengi aminnya imam. Fal afdal fi al-muqarnah, maka kecuali amin, maka yang afdal di sini untuk membarengi ayu aminah, yaitu membacakan amin bersama imam, liwafiqa ta'min malaikat, agar aminnya kita juga bisa berbarengan dengan aminnya para malaikat. Wa in wasalahu bil Fatihah wa in wasalahu bil Fatihah. Wa li'anahu liqiraatil imam waqad farahat. Atau walaupun imamnya itu juga soalnya aminnya sudah kita tahu, ini aminnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, kita harus berusaha bareng. Tapi kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berarti jenak kan? Amin ya. Pokoknya apapun juga yang kita tahu dari cara imam itu, usahakan untuk kita membarengi imam dalam amin. Di luar itu tidak boleh, harus setelahnya imam. Pemana khabar idza amana fa aminu. Idza arada ayu amina fa in fatatul muqarna amina ba'dahu. Ya, maka disebutkan dalam khabar hadis, barang siapa idza amina, imam mengatakan amin, fa aminu, maka kalian juga langsung mengatakan amin juga, berbarengin pada imam itu. Ya. Idza arada yu'mina fa in fata, kalau dia ingin membaca amin bareng-bareng. Fa in fatatul muqarana amina ba'dahu, apabila dia lewat amin dengan imam, maka dia boleh amin setelahnya imam. Ya, boleh, tapi tidak mendapat fadilah berbarengan dengan malaikat. Wa in syara'a fi surah, ya, walau akhrahu imam an zamanihi al-masyru' amina qablahu. Ya, walaupun si imam sudah baca surat yang lain setelahnya Fatihah, kita baru baca amin juga boleh. Ini kan juga ngelantur juga ya. Aha, kemana dari tadi ya? Ngelamun kita. Sampai imam baca surat yang lain, baru amin. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kan kalau kita tahu bahwa ada fadilah yang kita dapat kalau berbarengan sama imam, kenapa tidak? Ya. Nah. Lakin itu bakal walau faragha min al-Fatihah, paham. Wa yahramu al-ma'mum taqaddamu ala imamihi bi ruknin, dan diharamkan bagi makmum ya untuk mendahului imam dengan rukun, baik rukun qauli maupun fi'li. Ya. Apa rukun qauli? Rukun qauli itu apa, seperti apa? Baca Fatihah. Apa lagi?
Apa? Betul. Ya, itu rukun qauli. Kalau rukun fi'li, ruku, sujud, i'tidal. Nah, itu rukun fi'li. Jadi kalau sampai makmum itu mendahului imam, tidak ya, tidak wa yahrumu, dan diharamkan bagi makmum mendahului imam dalam hal rukun. Ya, dalam hal rukun. Tam fi'liyun, ya. Mendahului imam satu rukun sampai sempurna, meninggalkannya. Ya, apa? Meninggalkan sampai sempurna itu. Jadi seumpamanya begini. Imam belum ruku. Ini kan rukun. Ruku kan rukunan. Imam belum ruku. Kemudian makmum ruku duluan sampai sempurna rukunya, dan dia langsung bangun padahal imam belum ruku. Ini meninggalkan satu rukun fi'li tam, sempurna meninggalkannya. Tapi kalau dia keduluan, terus dia nunggu sampai imam baru dia barengan, itu masih dimaafkan. Tapi kalau tidak, maka dia tidak sah berjamaahnya. Ya. Mal alim wa ta'ammud bal huwa minal kabair. Bahkan itu adalah dari termasuk dosa besar. Mendahului imam sengaja, dengan mendahului imam satu aja rukun fi'li, dengan mendahului imam secara sempurna, maka itu ya, maka huwa minal kabair, itu adalah daripada dosa-dosa besar, kama ya'ti insyaallah taala. Nah, ini sekarang masalah meninggalkan rukun fi'li dan rukun qauli, ini panjang ini. Ya, karena udah jam 5, kita lanjutkan berikutnya insyaallah. Kita saat sekarang ada kesempatan untuk tanya jawab. Ada katanya. Ntar saya minum dulu ya. Tafadhal. Oh, enggak ada ya? Ya, terus silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sering melihat di masjid maupun di musola tentang hukumnya fikih, ilmu fikih. Itu imam, kalau menurut ilmu fikih, batuknya itu kan tidak boleh tertutup. Iya. Begini. Tapi dia lupa habis dia sujud, ya kan? Dia memimpin dengan jamaah. Itu yang pertama. Imam. Dia tidak pakai pejis karena rambutnya dia panjang. Dia saat sujud rambutnya nutupin batuknya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Padahal menurut fikih itu dua-duanya itu tidak sah. Dua-duanya. Nah, ini bagaimana apakah seluruh jamaah yang sholat bersama-sama imam tadi itu batal, atau bagaimana ketentuannya seperti itu? Saya sering memperhatikan hal ini karena saya belajar ilmu fikih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau sudah belajar ilmu fikih dan beliau sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Tadi sudah menjawab dia. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan pertanyaan karena sudah dijawab. Ya. Karena tadi dia bilang karena saya sudah belajar fikih dan itu tidak sah, betul kan? Itu jawabannya. Bagus. Jadi pertanyaan dengan jawaban sekaligus. Luar biasa ini ya. Jadi karena Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda dalam hadis, makna hadis ya, makna hadis. Umirtu an asjuda bisa baca apa? Ya, saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota badan. Di antara, jadi ini perintah dari Allah, di saya diperintahkan untuk bersujud dengan 7 anggota badan. 7 itu diantaranya adalah dahi. Ya, diantara itu dahi. Jadi kalau dahinya ditutup maka sholatnya nggak sah. Itulah makanya dikatakan orang mau jadi imam harus ngerti fikih. Kalau nggak ngerti fikih ya begitu. Dari batuk tadi ketutup.
Iya, iya. Kadang-kadang ada orang yang pakai serban ala-ala Saudi gitu. Kadang-kadang serbannya malah nutupi. Yang yataharrak biharakati, yang mana itu sesuatu yang bergerak dengan gerakan imam atau seorang yang sholat, maka nggak sah. Ya, kita naruh serban ini saya taruh di bawah, nggak bergerak di bawah, ya nggak apa-apa. Saya sujud dengan serban ini. Tapi kalau ini saya pakai, kemudian saat saya bergerak nutupin anggota yang 7 itu, maka tidak sah. Ya, ini masya Allah. Ini kalau murid begini enak nih. Jadi ya sudah langsung bertanya dan langsung jawab. Ya, ada pertanyaan lain? Allah. Bisa kan? Oh bisa. Luar biasa. Tangan itu berkah, masya Allah. Nah, Waalaikumsalam. Topik yang disampaikan dari supaya yang lain. Jadi kebanyakan kita seringan bertanya ke luar topik untuk Pak Suhadi. Pak Suhadi. Jadi saya menanyakan soal tadi disebutkan ada 6 syarat sebagai makmum. Ya tadi. Di antaranya ada poin nomor 1, 2, dan 3 harus mengetahui imam sudah bersuci. 2, harus mengetahui dan yakin imam tidak batal dan tidak ragu imam wajib qadha. Ya. Jadi kalau kita sebagai makmum dan kita nggak tahu 3 poin tersebut, kira-kira gimana? Satu ya, kita sebagai makmum kita kesulitan tahu 3 poin tadi itu. Satu. Terus yang kedua, bagaimana tertib bagi makmum mengikuti imam pada saat kita terlambat akan ikut sholat? Masbuk. Ya. Bagaimana misalnya kita pada saat kita hadir, imam dalam keadaan ketika yang ketiga, bagaimana tadi disebutkan hukum mendahului imam atau membersama imam. Saya agak kurang paham tadi apakah itu makruh atau kita bersamanya batal. Tadi saya kurang paham tadi karena mungkin saya harus memahami apakah makruh atau hukum sholat berjamaah gimana. Sampai yang keempat, sebagai imam apa boleh mengeluarkan suara amin dengan suara keras? Karena dalam surat Al-Fatihah tidak ada amin. Apakah boleh saat kita jadi imam kita mengeluarkan amin dan dengan suara keras? Jazakallahu khairan. Ini kan sampai tidak mengerti aja. Iya. Sebagai imam. Yang pertama, pertanyaan itu yang pertama dia bilang bagaimana kita seorang sebagai makmum, dibilang kalau kita tidak tahu bahwa imamnya tuh ya atau ragu imamnya punya wudu atau tidak, betul kan? Nah, kan dari pertama saya kasih tahu. Jadi kalau kita memang sudah yakin emang imamnya itu apa namanya punya wudu, ya sudah, nggak ada masalah. Apa yang kita ragu? Kecuali kalau orang ragu itu biasanya mungkin dengar sesuatu, mungkin dia ada bunyi sesuatu, kemudian dia ragu, jangan-jangan tadi imam tuh. Jangan-jangan imam tadi yang bunyi yang suara-suara gak enak tuh kan, sehingga dia ragu, ya kan? Tapi kalau nggak mendengar semacam itu, ya kenapa kita harus ragu? Kita yakin aja, dia sudah berani maju jadi imam, kita yakin bahwa dia memang punya wudu, harus yakin, nggak boleh ragu, nggak boleh nggak boleh syak, nggak boleh. Jadi kita yakin, ya sudah dia maju, ya pasti dia punya wudu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi, bagaimana tertibnya, bagaimana mengikuti imam yang tidak datang terlambat? Oh ya, bagaimana tertibnya seorang masbuk? Ya, masbuk. Jadi ada imam, kemudian kita datang terlambat. Bagaimana tertibnya? Jadi kalau kita masih mendapatkan tumak ninah ketika imam berdiri, masih
berdiri ya. Pertama, ketika kita dapat tumainah, namanya tumainah itu sekedarnya baca subhanallah bihamdi gitu. Tapi ngasih dapat, maka kita kemudian langsung imam ruku. Kita belum baca Fatihah. Baru tumaknya doang tapi udah dapat ruku yang pertama dapat. Ya. Atau dapatnya imam saat ruku. Imam saat ruku kita masbuk. Ikut ruku dan ikutnya ruku kita bukan kita ruku imam berdiri, itu nggak dapat. Tapi kalau kita ruku, imam masih ruku dan dapat tumakninah walaupun baca subhanallah apa bacanya? Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Baca satu itu terus imam berdiri. Itu masih dapat satu rakaat. Nah, tapi kalau sudah kita nunduk ruku dia maju ya nggak dapat. Yang kedua. Yang ketiga hukum ya ini apa namanya? Mendahului atau sama dengan mendahului imam itu memakruh atau membatalkan. kalau mendahului imam itu, ya, ada mendahului dulu ya. Kalau mendahului imam itu di saat takbiratul ihram, maka itu sudah jelas apa? Nggak sah, tidak sah. Mendahului saat takbiratul ihram. Kalau mendahului dalam intiqalat, mendahului, maka itu juga tidak dibolehkan kecuali dia sahwan lupa, kan? Lupa, ya. Imam takbir belum takbir, tidak takbir. Ya, dalam intikal namanya ruku. Mendahului dia intikal ruku, bukan membersamai. Kemudian mendahului imam saat ruku, itu kan diantaranya kan. Saat ruku dia mendahului imam sampai sempurna rukunya si makmum tadi, dia bangun imam baru ruku. Maka itu sudah batal. Ya, kecuali dia batal mendahului imam, kemudian dia baru nyadar, dia nunggu imam sampai imam ruku juga, kemudian dia berdiri bersama imam, itu masih dimaafkan. Intinya di semua di dalam sholat itu, jadi kalau dalam sholat itu membersamai imam takbir membersamai imam maka hukumnya makruh. Membersamai imam saat takbir intiqal itu hukumnya makruh. Intiqal iya. Tapi kalau rukun beda. Rukun tadi ya tidak, ruku, sujud, itu rukun. Nah, kalau itu dengan sengaja dia dan sampai sempurna, maka itu apa? Batal. Kalau sampai 2 rukunnya apa? Itu akan datang minggu akan depan. Ada penjelasannya tuh. Kalau mendengarkan ini kan yang akan datang. Bagaimana kalau dia mendahului imam 1 rukun atau 2 rukun fi'li atau qauli, itu penjelasannya akan datang semuanya insya Allah. Terus ada yang kata dia Pak? Amin. Itu kan sampai ada hadis Rasulullah, ada idza amina fa'aminu. Bila imam dalam khabar disebutkan idza amina, apabila imam membaca amin, maka kalian baca amin juga setelah itu. Ikutin imam. Idza amina fa'aminu. Kalau imam baca amin, kalian juga barengin imam baca amin. Itu ada. Jadi memang begitu, ya. Nah, terus ada pertanyaan lain. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau satu hari tanpa mikrofon juga cukup. Ya. Yang pertanyaan pertama saya gini. Sering kita kan kalau sholat baik di musola maupun di masjid, biasakan pada waktu imam sujud ya Habib. Ya. Dia akan berdiri lagi untuk takbir. Ya. Dan imam mengatakan Allahu Akbar. Nah tadi di sini penjelasan dari mutaba'ah, kita mengikuti imam setelah imam takbir selesai roh kan gitu ya. Ya. Nah yang saya tanyakan gini, pada saat ada dua aktivitas. Yang pertama waktu imam mengatakan dari sujudnya mau berdiri dia Allahu Akbar. Nah ada sebagian makmum mengikuti langsung berdiri. Ya. Tapi ada juga ketika imam mengatakan Allahu Akbar setelah imam beri takbirnya selesai baru sang makmum mengikuti. Jadi yang lebih afdal yang mana Bib? Karena kebanyakan begitu. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama gimana? Yang pertama. Waktu umpama Dari. Ya, mau dari sujud mau berdiri. Ya. Kan dan dalam ada satu jeda beberapa detik imam mengatakan Allahu Akbar. Nah, sebagian
makmum mengikuti. Langsung ngikutin dia. Ada juga ketika imam mengatakan Allahu Akbar, nah setelah imam sudah berbaring selesai, baru sang makmum berdiri. Nah, yang lebih, apakah yang kedua itu tadi masuk dalam hukum fikih kita mengikuti imam, terus yang berbarengan dengan imam itu bi? Apakah itu batal atau bagaimana yang pertama? Yang pertama biar ini ya. Jadi kalau semuanya membarengi imam, jadi imam maksudnya dari sujud berdiri dia ikut berdiri. Iya gitu bi. Kan harus ngikutin imam. Maksudnya imam jangan berbarengan sama imam. Ya, jangan berbarengan. Jangan berbarengan sama imam. Betul. Ya, tapi kan dalam sini kan tadi mengatakan bahwa imam takbir selesai rohnya. Jadi ada juga sebagian setelah imam takbir baru dia itu salah gitu. Kan imam setelah takbir Allahu Akbar dia baru berdiri. Benar itu malah. Jadi yang benar yang dua-duanya benar. Jadi kalau imam sudah jangan saat jadi dalam intikalat itu jangan kita maju sebelum imam selesai takbir Allahu Akbar. Intikal. Yang pertama yang kedua gini. Terus terang aja saya kadang suka bagaimana ya ada perasaan. Nah, saya ini mumpung dia menyebut itu. Ada juga orang kadang-kadang imam sudah Allahu Akbar berdiri setelah sujud, makmum masih sujud panjang, kayaknya berdoa tuh, panjang banget. Itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh itu. Ya. Nah, banyak itu saya lihat tuh. Bisa batal. Kalau sampai dia sampai fahish namanya Pak ya. Tidak ya ta'khuran fahishan, lambatnya lambat yang fahish. Makanya orang bilang, ini apa sih lambat banget? Ada perasaan orang begitu. Itu namanya fahish. Itu maka nggak sah. Tapi kalau memang masih dia sebentar aja, itu masih makruh. Biasanya sujud akhir. Jadi apa gunanya jadi makmum kalau imam sudah berdiri dia masih sujud baca doa. Kalau dia mau berdoa panjang, mau nangis sampai 1 jam pun silahkan ya tahajud malam. Jangan jadi makmum kalau gitu. Ya nggak boleh. Jadi ini namanya ngeminter itu. Orang Jawanya bilang ngeminter. Ya terus yang kedua. Yang kedua ya Habib, kadang-kadang kan imam baca Fatihah makrojatin hurufnya suka salah Habib. Nah tadi Habib mengatakan saya sangat setuju bahwa salah satu rukun sholat kan membaca qiraatul suratul Fatihah Habib. Nah tapi dia imamnya nih tajwidnya salah. Sebagai contoh nih, mestinya dia harus membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan salah Habib. Itu kita sebagai makmum memposisikannya di mana? Sedangkan dia sudah mahrojatil hurufnya salah kan gitu Habib. Nah, bagaimana ya Habib? Imam seperti itu. Orang kalau jadi makmum, makanya harus paham juga. Orang menjadi makmum itu kan harus ngerti mana yang salah, mana yang benar imamnya. Kalau imamnya salah, tegur. Salah baca Fatihah, ditegur, walaupun bukan makhraj, apapun juga salah. Kalau sekarang imam baca Fatihahnya apa? Atau baca surat. Kita sering dengar surat salah. Kan ditegur makmum kan? Apalagi Fatihah. Jadi kalau Fatihahnya imam nggak benar, ya ditegur. Kalau dia bilang alamin, makmum bilang alamin, makmum gitu biar jelasin ainnya. Kadang-kadang gini, imam dia sebagai imam rawatib ya Habib, kita sudah mengingatkan artinya prosedur dengan santun lewat DKM masjid. Iya. Tapi ternyata ya sama aja. Itu ya karena merasa sebagai orang yang tua, jadi tidak mendengar diingatkan orang yang muda Habib. Kadang-kadang seperti itu. Kan kasihan DKM yang terus Habib. Ya itu namanya emang orang ahmak ya. Ahmak jadi kepala batu. Udah dia dibilang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang itu tidak mengerti, tapi dia sendiri tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti, bahwa rajulun ahmak. Gitu kan? Maka itu yang disebut rajul ahmak, orang yang berkepala batu. Ada rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang pinter, dia ngerti, tapi dia sendiri nggak ngerti bahwa dirinya ngerti. Nah, jadi kan ada macam-macam. Nah, kalau ini enggak, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Itu ahmak, bahwa rajulun ahmak. Nah, ya. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Nggak ada. Ya Pak, tonton.
Yang keras, yang keras. Ini yang di belakang nanya, yang lain pada bicara sampai nggak kedengeran nih. Kalau saya lihat tuh sholat itu imamnya di dalam, Nah, ya kan? Kalau kaki kan, nah ingat nggak? Waktu itu bukan. Terus dia sholat di kotak, padahal Abi bilang tadi nggak boleh lewatin imam. Nah, depan, ya kan? Itu sedangkan itu di Mekah, Masjidil Haram, itu beda, beda itu. Nah, nggak boleh lewatin imam. makanya dalam kaidah fikih, dalam kaidah fikih disebutkan likulli qaidatin mustathniyat. Likulli qaidatin mustathniyat. Setiap ada kaidah, setiap ada rumusan, pasti ada yang keluar dari rumus, pasti ada itu. Dan itu ada pengecualian. Setiap ada kaidah ada pengecualian. Di antaranya itu harus imam di depannya makmum, tapi di Ka'bah itu ada pengecualian. Ya kembali pada. Nah, Sadiq, ada bicara? Sedikit mas. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan ini ada jamaah juga nih, jamaah dari sini seringkali sholat di Aswad ini. Dan alhamdulillah hampir buahnya udah baru. Nah ini kalau saya berhusnudon aja Ustaz. Jadi kan imam ini kan Betawi banyak di situ. Betawi logatnya kan mungkin kan kalau karakter orang masing-masing daerah atau ini kan mungkin dia benar tapi kan mengucapinya nggak ini itu gimana? Jadi kalau misalkan contohnya Allah Akbar aja deh. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi hal apa maksudnya? Apakah kita toleran aja setiap sholat? Karena apa dialeknya kan beda. Imamnya Betawi kan gitu kan. Imam rawatib lagi gitu. Itu gimana? Jadi kalau imamnya ini ada dialek yang agak membawa dalam hal kedaerahan sehingga membawa dalam bacaan Fatihah. Selama itu masih jelas masih seperti apa tadi? Seperti dalam Fatihah seperti Allah Akbar, Allahu Akbar. Ya, banyak begitu. Yaitu kalau memang sudah lahjahnya dia begitu, ya itu dimaklumin. Tapi sebenarnya makanya kembali lagi itu kepada ahmak banget tadi. Kalau sudah tahu, ini kadang-kadang dianya nggak tahu bahwa dia salah. Permasalahannya ada imam yang tidak tahu bahwa dia salah, sehingga disahkan nggak mau dan tetap mau maju jadi imam. Betul. Nah, kalau pura-pura nggak tahu ya inti tendang dari belakang. Jadi ini jadi repot. Kalau pura-pura repot memang. Ya. Ini kemarin juga Ahmad ini cerita sama saya di tempatnya dia begitu juga nih. Ada yang maksa jadi imam, padahal makhrajnya nggak ada yang benar. Sampai berapa kali tegur tetap aja. Harus ya sudah bersatu, makmum yang lain bersatu untuk menyingkirkan. Kalau masih tetap, makmumnya keluar dulu semuanya, jangan jadi biar dia sholat sendirian. Lah kalau sudah jelas Fatihahnya nggak benar, mau diikutin gimana? Fatihahnya udah nggak benar, rukun, qauli. Fatihahnya nggak benar, tetap dia mau jadi imam dan tidak bisa dinasihatin dan nggak bisa juga untuk dikeluarkan. Imamnya mundur semua cari masjid yang lain biar dia sholat sendiri. Begitu aja. Seperti contoh, kadang-kadang gini, kita kan sudah harusnya kan Faiza Farogat Afang, dia bilang Faija, itu salah total. Iya. Tapi kalau diingatkan kadang-kadang ya. Nah, itu kan dialek, makanya itu kedaerahan. Tapi itu kalau yang sampai itu namanya ghalat fahish. Itu ghalat fahish nggak bisa, nggak boleh kalau sampai ghalat fahish nggak bisa. Sama seperti orang mau bilang jazakumullah. Itu ghalat fahish, kesalahan yang fatal. Fatal nggak boleh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masbuk di rakaat ketiga. Ya. Jadi ada ente lagi sholat berdua nih, Fahmi nih, ya kan? Siapa yang masbuk? Ente masbuk, terus rakaat ketiga. Begitu imam yang pertama selesai, terus ente neruskan. Ada lagi Robin ngikut belakang ente, boleh. Karena begitu, karena setelah ente lepas dari imam yang pertama dalam hukum fikih Syafi'i, ente sudah dinamakan munfarid. Kalau tadi berjamaah kan, tapi begitu imam selesai, ente menyelesaikan salat pagi, salat rakaat berikutnya, itu sudah ente masuk munfarid, salat sendiri. Jadi boleh diikutin. Itu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan. Tapi kalau mazhab Maliki sama mazhab Hanafi melarang. Nah, jadi dalam 4 mazhab 2 membolehkan, yang 2 mazhab Maliki dan Hanafi itu melarang. Tapi kita mazhab Syafi'i. Begitu, ya. Karena memang ada orang mengatakan nggak boleh itu makmum kok jadi imam. Ada yang nggak apa-apa. Kita mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan. Yang melarang adalah mazhab Maliki dan Hanafi. Allahu taala alam. Nggak lagi. Siapa? Oh, Habib Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Dan artinya sesuai lah dengan saya. Apa yang kita harus masjid yang jauh. Ya. Jadi memang dibilang sampai disebut lah salatul masjid la salata di jalan masjid ila masjid. Jadi orang harus sholat di mana masjid yang terdekat gitu kan. Tapi kalau yang terdekat ini imamnya nggak benar bacaannya dan ditegur tetap nggak bisa kayak tadi, ditegur nggak bisa, dikudeta nggak bisa, ya kita cari masjid yang lain. Harus mencari masjid yang lain. Karena harusnya kalau sudah gitu diturunkan dan dikudeta, tapi dibilangin nggak bisa. Terus masyarakat kita kurang memahami tidak bukan biraannya ya Masya Allah. Lalu ada beberapa orang yang memahami jadi jadi mayoritas yang di masjid sana kebanyakan imam dan makmum banyakkan kurang dalam hal qiraahnya. Iya. Ada orang dari beberapa orang yang seperti masalah agama itu. Tapi yang ngerti ini kalah suara. Ya, mungkin 1-2 orang kan. Jadi kalah suara. Nah, makanya kalau selama dia bisa bersuara terus melantang untuk bisa imam ini digantikan sama yang benar fasih, dia harus tetap maju. Tapi kalau nggak bisa ya kita mundur ke tempat yang lain. Nah, kan persyaratan imam itu ya banyak untuk jadi imam itu kan. Jadi harus yang fasih qiraahnya, tajwidnya, makhrajnya, ya makhrajnya. Nah, dan yang ada yang lebih tua, harus yang lebih tua. Kalau ada yang lebih tua yang makhrajnya lebih bagus, qiraahnya lebih bagus, maka harus itu. Kalau semua rata-rata nih, persyaratannya memadai semuanya. Ada 3 calon imam, semuanya persyaratannya komplit. Bacaannya benar, Fatihahnya benar, ya qiraahnya benar, tajwidnya benar, semuanya fasih semuanya. Nah, semuanya sama. Maka dicari siapa yang punya istri lebih dari 1. Benar, ini kita bicara bukan main fikih ya. Jadi kalau semuanya persyaratannya sama, maka dicari siapa yang
mempunyai istri lebih di antara mana yang lebih soalnya yang ini istrinya 2, ini 3, ambil yang 3. Itu menghukum fikih. Hukum fikih. Jadi begitu. Jadi harus dicari mana yang lebih afdal. Ya, 6. Ya Rabbana tarafna wa anna